yang zodiak Libra. Jadi ini ngomongin soal relationship. Jadi ini hubungan lebih ke emang hubungan percintaan lah gitu loh. Dan ini kenapa muncul lagi of Wheels? Jadi kayak bisa dibilang kayak basic apa ya? Hal yang mendasar dalam hubungan itu adalah kayak ini ada kartu Edge of Swords. Ini bisa dibilang kayak kalau ini gue melihatnya konteksnya sebagai adalah sebuah perubahan besar di tahun ini yang belum masih lakukan gitu. Nah, untuk bisa apa ya? Untuk bisa mencapai perubahan besar itu, modal yang diperlukan adalah kartu strength. Ini bisa dibilang kayak hal apa sih yang harus lo pelajarin di tahun ini? Nah, hal yang penting yang mesti lo pelajari tahun ini adalah sebenarnya dalam diri lo itu banyak banget potensi yang itu harusnya udah bisa lo. Ya, balik lagi bersama gue Ars Prasetyo dan gue masih ngelanjutin pembacaan tarot untuk tahun ini di 2021 dan ini udah masuk ke video terakhir. Ini video terakhir nih gue akan bacain untuk lu yang zodiaknya Capricorn, Aquarius dan Pisces. Nah, ini gue langsung mulai aja ya. Jadi pertama untuk zodiak Capricorn, artinya adalah Ten of Cups. Ini kalau gue melihatnya adalah ini masih kelanjutan dari kartu yang sebelumnya yang The Strength. Jadi ketika lo menyadari lo punya potensi, nah langkah berikutnya adalah kalau lo mau potensi itu lo mau jadikan sesuatu yang lebih menghasilkan, yang profit atau menjadi sesuatu yang aksi nyata, lo mesti ketemu atau lo mesti nyari orang yang bisa bantuin lo untuk wujudin itu. Nah, orang itu adalah orang yang harus lu trust dari awal. Lu ketika lu kenal sama dia, lu punya kesamaan visi sama dia, lu dapet chemistry sama dia, dan lu juga dapat bisa dibilang kayak nyambungnya sama dia, nyambung secara obrolan ya. Jadi kayak kalian tuh punya kesamaan visi, punya interest yang sama, punya hobi yang sama, mungkin juga punya kelakuan yang sama. Nah, ketika kalian atau lu udah nemu tipikal partner kayak gitu, itu udah lo jadi partner. Habis itu kalian kerja bareng. Karena apa? Karena kalau kalian kerja bareng, itu nanti bisa menghasilkan kayak sesuatu yang bisa ada wujudnya, entah produk, entah mungkin sesuatu yang ada buktinya gitu, yang ada emang real gitu, yang nyata, emang orang bisa lihat dan orang bisa tahu bahwa oh ternyata emang apa yang ngomongin benar jadi kenyataan gitu loh. Jadi di sininya adalah kata kunci yang penting adalah untuk lo yang zodiak Capricorn adalah untuk bisa eksekusi atau mungkin lo untuk bisa membuat apa yang jadi ide lo, apa yang jadi potensi lo itu bisa membuahkan hasil. Lo mesti partneran sama orang ini adalah orang yang harus lo udah trust dari awal. Jadi ketika kenal tuh udah dapet kesamaan hobi, kesamaan mungkin interest. Dan itu yang istilahnya apa ya, karena kalau udah berkesamaan ngobrol kalian nyambung. Ketika udah nyambung, lu sama dia udah trust, dia juga udah trust sama lo. Ketika udah trust, ya udah ngerjainnya juga enak, udah kayak ngalir aja, kayak bisa dibilang kayak temponya juga cepet juga enggak, kelambatannya juga, jadi bener ngalir. Jadi kayak seakan-akan kayak lu sama dia kayak bukan kayak kerja, kayak emang kayak lu melakukan apa yang suka gitu loh. Nah, kata kunci yang berikutnya adalah itu yang paling penting adalah lu mesti nyari atau lu mesti ketemu dengan bisa dibilang kayak partner emang yang punya kesukaan sama dengan lu juga, punya passion yang sama dengan lu juga. Itu penting banget. Makanya di sini kenapa ada gambar bisa dibilang kayak pasangan suami istri, terus juga ada anaknya, terus juga ada gambar buah yang sedang udah apa ya, sudah panen juga. Jadi bisa dibilang kayak ini si pasangan suami istri ini kayak mengibarkan ini adalah lu dan partner lu. Bayi ini bisa dibilang kayak produk yang lu hasilkan atau barang atau jasa atau apapun itu yang lu hasilkan dari potensi lu. Dan buah-buah ini adalah istilahnya adalah potensi yang sudah membuahkan hasil dan itu ada wujudnya atau ada bentuknya. Atau memang orang percaya bahwa oh ternyata bener lu punya potensi ini dan orang tahu potensi lu, nggak cuma sekedar wacana, nggak cuma sekedar hayalan doang, tapi memang
ada wujudnya, ada bentuknya, bisa bilang gitu. Oke, ini cukup buat yang teman-teman atau yang zodiak Capricorn. Gue lanjut ke zodiak Aquarius. Nah ini ada kartu Five of Swords. Ini bisa dibilang kayak apa? Ini kayak gimana lu di kehidupan sosial, di pertemanan atau mungkin di grup pertemanan lu. Jadi kayak bisa dibilang kayak mungkin message-nya dari kartu ini adalah di tahun ini adalah kalau bisa lu kurangin deh lu berdebat atau berargumen dengan teman-teman lu di sosial atau mungkin di grup pertemanan lu yang istilahnya yang bisa dibilang kayak argumen yang tapi kayak secara data kurang, lu juga kurang bisa menganalisa apa yang ngomongin, jadi akhirnya lo kalah berarti bahwa ya udah lo kalah berdebat sama dia kalau omongan sama teman-teman, akhirnya bikin lo jadi depresi, bikin lo jadi stres, jadi kepikiran juga. Jadi better adalah ada dua hal yang bisa dilakukan sih. Pertama, kayak sebelum ngomong atau lo ketika lo mau menyampaikan sesuatu, lo mesti kuatin dulu argumennya, lo mesti kuatin dulu datanya, lo mesti kuatin dulu analisanya dengan apa yang lo ngomongin. Pertama, atau kedua, kalau lo benar-benar no data sama sekali atau lo nggak punya argumen kuat, mendingan lo sama ngomong aja. Ataupun kalau mau ngomong, lihat waktunya, lihat momennya, karena si kartu Five of Swords bilang momen itu ada segalanya. Jadi kayak lo mesti pintar cari celah sih. Kayak ketika lo mau menyampaikan sesuatu atau mungkin lo mau mengkomunikasikan satu ke teman-teman lo atau mungkin ke lingkungan sosial lo, kayak pastiin lo ngomong di saat yang tepat. Gitu. Selain di saat yang tepat, tapi lu juga punya argumen yang tepat juga, punya dasar logika yang tepat juga gitu loh. Jadi orang-orang bisa terima pendapat lo, nggak cuma sekedar ngomong doang gitu loh, jadi bilang. Nah, kalau mau gue bedah dari gambar ini, dari kartu ini, ada dua orang, satu megang pedang, ada pedang jatuh-jatuh, dan ada orang yang sedang, mungkin kalau bahasa gue kayak tersungkur, terus juga warnanya agak kelabu gitu, agak kelam. Ini bisa dibilang kayak pedang-pedang ini adalah bisa dibilang kayak argumen lo yang dipatahkan oleh teman-teman lo. Dan ini kayak lo kayak mungkin ada kecewa karena aduh kenapa sih kok pendapat gue nggak terima, kenapa sih kok pernyataan gue dimentahin ya, kenapa sih argumen gue dimentahin gitu loh. Dan ketika lo merasa kecewa karena pendapat lo dimentahin atau mungkin apa yang jadi omongan lo ditolak, ya akhirnya udah lo jadi kayak mungkin bisa jadi stres juga, bisa jadi kepikiran juga, bisa juga secara emosi lo down juga gitu. Jadi ini hal yang benar-benar lo hati-hati banget sih. Ini jadi kayak semacam ya warning buat lo juga lah, bisa dibilang begitu. Oke, selesai di Aquarius. Ini gua akan buka kartu yang terakhir, yaitu untuk zodiak Pisces. Ada kartu Tower. Ini kalau ini gue melihatnya kayak lebih ke sisi internal lo, sisi dalam diri lo. Ini bisa terkait dengan apa yang jadi mimpi lo, apa yang jadi emosi lo, apa yang jadi perasaan lo ini. Jadi ibarat apa ya, kayak pemikiran-pemikiran atau emosi-emosi lama yang bisa memberikan efek buruk buat lo. Ada baiknya lo buang aja. Kalau gue lihat gambar tower ini ibaratnya kayak gedung, ada gedung terbakar, ibaratnya nih yang mesti lo bakar adalah, ini gue pakai analogi aja biar pakai. Jadi kayak yang mesti lo bakar adalah emosi-emosi negatif lo atau mental block. Mental block atau itu bisa dibilang kayak sesuatu yang menghalangi lo, sesuatu yang menghalangi lo untuk lebih maju, atau pemikiran-pemikiran atau pola pikir lo yang selama ini yang menurut lo udah nggak relevan lagi di saat sekarang. Jadi kayak lo masih bisa nentuin sih, gitu. Jadi setelah nentuin, ya udah yang putus adalah lu buang jauh-jauh atau mungkin kalau di kartunya lu bakar gitu loh. Karena penting banget. Karena kenapa? Karena kalau nggak lu nggak buang atau mungkin istilahnya lu nggak bakar si emosi atau pikiran-pikiran yang memberikan efek buruk buat lo, nah itu akan jadi mengganggu terus. Nanti efeknya adalah bisa mengganggu perkembangan ke depan juga, maupun berarti adalah bisa menghambat lo untuk lebih maju, untuk mungkin menjadi orang terbaik lagi di tahun ini. Karena ini penting banget sih. Kayak ini juga nanti kayaknya adalah bisa mendevelop feeling lo bisa lebih baik, karena kalau ini masih ada nanti bisa kecampur dengan feeling lo. Nanti yang ada adalah lo malah feeling negatif lo, yang ada lo negatif lo sama orang lain, yang ada lo jadi kayak pesimis juga dengan orang lain ataupun dengan
apa yang lo hadapi tahun ini. Jadi emang penting banget lo bakar semuanya dalam diri lo yang mungkin masih atau mungkin yang memberikan efek buruk atau negatif buat lo, karena hal itu tuh udah nggak ada lagi, mungkin bisa dibilang udah usang, udah tua, udah nggak bisa dipakai lagi, jadi percuma juga ngapain ada dalam itu, jadi mendingan lo buang aja. Nah, gimana cara buangnya? Gue yakin sih pasti lo punya cara masing-masing, terutama untuk yang lo yang zodiak Pisces ya. Oke, sekian dulu video kali ini ngebahas tentang bagaimana prediksi 2021 untuk semua zodiak. Gua harap lo suka dengan video ini. Kalau mau lo suka, lo bisa like, atau mungkin lo pengen tahu, atau mungkin lo penasaran dengan video berikutnya, lo bisa subscribe, atau mungkin lo mau memberikan komentar, mungkin lo mau request di tahun ini apa sih yang lo pengen tahu, lo bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau mau tahu banyak siapa sih nih yang support gue, mungkin yang jadi sponsor, lo bisa follow di sini nih, ada IG-nya theunion_com ya, kelihatan sini. Atau lo bisa juga, atau pengen tahu tentang gue, kalau lo pengen tahu tentang bacaan tarot dari sisi yang lain, lo bisa follow IG gue di sini ya. Namanya akunnya Har Prasetyo ya. Oke, sekian dari gue akan nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.